أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai khutbah kami umumkan apa yang diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebelum beliau memulai tausiah beliau kepada mereka. Man syaa'a falyajlis wa man syaa'a falyadhhab. Barang siapa yang mau silahkan duduk dengarkan khutbah Idul Adha di pagi hari ini, dan barang siapa yang sedang memiliki kebutuhan ada urusan diperbolehkan untuk meninggalkan lapangan ini, karena hukum mendengarkan khutbah Idul Adha sunnah, tidak wajib. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat agung dan besar. Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk kita nikmat Islam dan nikmat kemudahan untuk bisa mengerjakan berbagai macam ketaatan demi ketaatan dan kemudahan untuk meninggalkan segala macam larangan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hendaknya dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Keutamaan dan rahmatnya, kata para ulama ahli tafsir, nikmat Islam. Hendaknya dengan nikmat Islam mereka semua bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Nikmat Islam wajib kita bergembira dengannya, karena itu lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kita kejajaran hari-hari termulia sepanjang tahun, ditinjau dari siang harinya 10 hari awal Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadikan hari-hari ini sebagai sumpah, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar
dan demi hari-hari yang 10, yakni Ashra Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah. Nabi SAW pun bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, yakni Ashra Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Yang keutamaannya, kata para sahabat ketika bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad, pahala jihad berperang di jalan Allah tidak bisa menandingi pahala beramal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah ini, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad tidak bisa menandingi amal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah ini. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'." Kecuali seseorang yang berangkat ke medan perang membawa harta, membawa jiwanya, dan dua-duanya tidak ada yang kembali. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap semoga ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal soleh yang diterima. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk istiqamah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala setelah rahmatnya memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang dianjurkan dan ditekankan dalam Islam di 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah ibadah al-udhiyah atau yang dikenal dengan kurban. Ketahuilah tidaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Allah dan menyembelihlah. Tidaklah Allah memerintahkan kepada kita kurban ini, dan tidaklah Nabi SAW mencontohkan kepada kita ibadah kurban ini, melainkan di dalamnya pasti ada banyak manfaat, maslahat, dan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran menakjubkan yang bisa kita petik dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kami akan menyebutkan poin-poin ringkas insya Allah yang berkenaan seputar hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran menakjubkan, rahasia-rahasia menakjubkan di balik pensyariatan ibadah kurban yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang paling pertama bahwa dalam syariat kurban ada ihya'un li sunnati nabiyyina Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman. Dalam ibadah kurban ada momen penghidupan sunnah, ada momen mengikuti sunnah dan tuntunan Khalilur Rahman, sang kekasihnya Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak tauhid yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai panutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, dan Ibrahim alaihi salam panutan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti tuntunan Ibrahim alaihi salam yang lurus, dan Ibrahim bukan orang yang mengerjakan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mencontoh sunnahnya Ibrahim alaihi salam, dan tidak mungkin Nabi kita diperintahkan untuk mencontoh sunnah Nabi Ibrahim, melainkan pasti dalam perbuatan tersebut ada kebaikan yang sangat banyak berupa kesabaran, ketegaran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hikmah yang kedua adalah di antara hikmah adanya pensyariatan kurban adalah nata'allamu minha as-sabr fil imtithal li amrillahi azza wa jalla. Dalam syariat kurban mengajarkan kita untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, syariat kurban merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihi salam ketika Allah memberikan ujian kepada beliau untuk menyembelih anaknya karena Allah azza wa jalla. Ketahuilah dalam kurban ada momen kesabaran. Ibrahim alaihi salam berkali-kali
bertubi-tubi, tak henti-hentinya. Allah berikan ujian demi ujian, dan setiap mendapatkan ujian Ibrahim selalu berhasil dalam menjalaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim alaihi salam, menikah sampai menua tidak punya anak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan jawaban bagi doa Ibrahim yang beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikatnya menjelma menjadi manusia, mampir bertamu ke rumah Ibrahim alaihi salam, kemudian memberikan kabar gembira kepada beliau dan istrinya. Istrinya mendengar kabar gembira bahwa Ibrahim akan memiliki anak padahal usianya sudah sangat tua. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Perempuan atau istrinya Ibrahim alaihi salam menerima kabar tersebut dan langsung terkejut, kemudian menampar-nampar pipinya sendiri seraya mengatakan, nenek-nenek yang mandul akan punya anak. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Para malaikat mengatakan, begitulah apa yang Allah firmankan kepada kami, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian setelah memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan ujian kepada Ibrahim alaihi salam, memberikan pilihan kepada Ibrahim alaihi salam mana yang beliau cintai, apakah Allah Jalla Jalaluhu sang penciptanya dan pencipta anaknya, atau dia lebih mencintai anaknya Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail alaihi salam telah mencapai usia dewasa, usia baligh, qala ya bunayya, Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Jawaban anak yang saleh, hasil didikan bapak yang saleh, mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua telah pasrah, Ibrahim alaihi salam telah pasrah terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, siap mengorbankan anaknya di jalan Allah, dan Ismail alaihi salam anak yang saleh pun telah pasrah, siap dicucurkan darahnya, siap mati karena Allah Azza wa Jalla, mati dalam membela, mati dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama, ketika mereka berdua telah pasrah, berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan Ismail telah dibaringkan di atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, begitulah kami akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami gantikan sesembelihan yang tadinya berupa anaknya Ismail alaihi salam menjadi sebuah atau seekor sesembelihan yang besar. Kata para ulama ahli tafsir, kabsh, kambing gibas yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami jadikan Ibrahim sebagai bahan pujian dan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, kesejahteraan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman kepada kami. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan kesabaran Ibrahim dalam menjalani ujian demi ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan besar kepada Ibrahim, menjadikannya sebagai ulul azmi, nabi yang memiliki tekad yang kuat, menjadikan Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai panutan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Di antara hikmah pensyariatan kurban yang selanjutnya adalah bahwa dalam kurban ada momen syukrun lillahi azza wa jal ala ni'amihi al-kathirah. Dalam momen berkurban ada bentuk rasa syukur kita kepada Allah azza wa jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, harta yang kita miliki adalah titipan, bukan milik kita pribadi, bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil keringat kita. Itu semua titipan. Oleh karena itu, bijak-bijaklah dalam menggunakan titipan yang Allah titipkan kepada kita berupa harta. Hendaknya masing-masing di antara kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat harta, dengan cara kita keluarkan, kita belanjakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini, Masya Allah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, kaum muslimin berlomba-lomba menghabiskan harta-harta mereka untuk membeli hewan-hewan ternak terbaik, untuk mereka kembali bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Mereka tidak berharap apapun melainkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam momen berkurban ada latihan bagi kita untuk berani mengeluarkan harta di jalan Allah. Wallahi demi Allah, harta yang menyelamatkan kita adalah yang kita keluarkan di jalan Allah azza wa jal. Kaum muslimin mereka diberikan nikmat oleh Allah azza wa jal harta sehingga mereka bisa membeli hewan-hewan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berzikir menyebut namanya, karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita adanya hewan-hewan ternak yang mudah kita temukan, mudah kita beli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah atas rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, wabil khusus hewan-hewan ternak yang 4, unta, sapi, kambing dan domba. Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan kepada kita kenikmatan berupa hewan-hewan ternak tersebut, hewan-hewan kurban tersebut diberikan sifat jinak oleh Allah azza wa jalla. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami telah membuat hewan-hewan ternak tersebut tunduk dan nurut kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, di antara bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat harta adalah dengan cara membelanjakannya di jalan Allah dan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, tidaklah kita mengeluarkan harta di jalan Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Setiap pagi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat yang berdoa. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ganti yang lebih baik. Dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit kerugian, kehancuran dan juga kemiskinan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kurban-kurban yang dicucurkan pada hari ini pahalanya berlipat ganda Allah sampaikan kepada para pengkurban tersebut dan keluarga-keluarga besarnya, dan Allah jadikan sebagai pahala jariah yang terus mengalir kepada pelakunya sampai hari kiamat kelak. Yang berikutnya di antara hikmah pensyariatan ibadah kurban adalah kita berkurban dalam rangka mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dalam berkurban jamaah sekalian tidak dikembalikan urusannya kepada masing-masing di antara kita. Tata caranya dikembalikan kepada kita, tidak demikian. Dalam masalah berkurban, agar kurban kita diterima oleh Allah azza wa jalla, kita wajib melaksanakan sesuai dengan arahan dan tuntunan Rasulullah SAW. Nabi SAW mengumumkan, man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang telah menyembelih kurbannya sebelum salat Id, maka hendaknya dia mengulang kembali kurbannya. Kenapa demikian? Menyembelih sebelum salat Id tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Agar kurban kita diterima oleh Allah, kita wajib mengikuti tuntunan Nabi SAW. Di antaranya adalah menyembelih setelah salat Id.
Nabi SAW juga bersabda, arba'atun la yajzina fil udhiyah. Ada 4 cacat pada hewan kurban yang menyebabkan hewan kurban tidak sah. Di antaranya buta sebelah yang jelas-jelas kebutaannya, pincang salah satu kaki yang jelas-jelas kepincangannya, sakit parah dan kurus kering. Artinya kalau kita memilih hewan sembarangan tidak sesuai tuntunan Nabi SAW, maka kurban kita tidak akan sah. Dalam momen ini ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu Masya Allah kaum muslimin di hari ini sedang semangat untuk mengerjakan atau menjalankan perintah Nabi SAW, dan kita mendambakan kalau kaum muslimin mereka juga semangat dalam mencontoh sunnah Nabi dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Yang berikutnya dalam ibadah kurban ada hikmah ittihadul muslimin, persatuan kaum muslimin, persatuan barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma yasumun nas, puasa itu adalah hari di mana masyarakat berpuasa bersama-sama. Wal fitru yawma yuftirun, berlebaran Idul Fitri adalah hari di mana masyarakat berlebaran Idul Fitri bersama-sama. Wal adha yawma yudhahun, dan berkurban adalah hari di mana masyarakat berkurban bersama-sama. Kata para ulama, di bawah satu arahan, satu komando pemerintah yang sah di negeri tersebut, dalam hal ini Pak Presiden kita. Ma'asyiral muslimin, kita mendambakan kalau kaum muslimin bersatu tidak hanya dalam momen puasa saja, tidak hanya dalam momen berkurban saja. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas Islam dan memberikan kepada kita perlindungan dari segala macam perpecahan dan juga langkah-langkah menujunya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dalam momen berkurban ada pendidikan, ada pelatihan bagi pelakunya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam berkata, mengikhlaskan niat dalam mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kurban kita apabila kita berkurban dalam rangka berharap pujian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, tidak akan sampai kepada Allah darah-darah kurban kalian. Yang sampai kepada Allah, yang Allah terima adalah ketakwaan yang ada pada diri kalian. Agar kurban kita diterima oleh Allah, maka kita harus ikhlas niat karena Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang terbiasa seperti ini, maka dengan mudah insya Allah dia mengikhlaskan niat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling terakhir sekali, bahwa dalam momen berkorban ada pendidikan bagi kita untuk meninggalkan sifat al-bukhl, pelit. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang berkorban untuk tidak makan sendiri. Kita makan sendiri dibolehkan, disisakan untuk disimpan pun dibolehkan, namun wajib menyisihkan untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha", makanlah dari daging-daging kurban kalian, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah kepada orang-orang fakir. Dalam ayat yang lain, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah daging-daging kurban kalian kepada orang-orang miskin yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mempraktikkan hikmah-hikmah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya dan istiqomah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Wabil khusus para kaum muslimah, para perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengabarkan, uritul jannah, aku diperlihatkan surga, pemandangan isi surga. Wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku mendapati kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir. Wa uritun nar, dan aku diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan kaum wanita. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa para perempuan kebanyakan masuk ke dalam neraka?
Nabi SAW mengabarkan yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah, kata para sahabat, apakah maksudnya para perempuan kebanyakan sosok-sosok yang kafir kepada Allah? Nabi SAW mengatakan tidak. Maksudnya adalah yakfurnal ashir, mereka mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Ketika engkau berbuat kebaikan sepanjang tahun, kata Nabi, lalu ketika engkau berbuat satu kesalahan saja, maka istrimu akan mengatakan kepadamu, engkau tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Maka para perempuan, para kaum muslimah, hendaknya bertakwa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan juga mendoakan salawat dan salam kepada nabinya, dan mendoakan kebaikan kepada para suaminya. Dan Nabi SAW mengumumkan ada beberapa hal yang jika dikerjakan oleh para perempuan, maka mereka bisa masuk ke dalam surga dengan penuh kemudahan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan mengerjakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Qila laha, dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir tetap berlangsung sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Taqabbalallahu minni wa minkum salihal a'mal.